Assalamualaikum, selamat pagi sahabatku semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan juga. Ini sekarang lagi mulai masuk fase vaksinasi ya. Nanti siang mulai sibuk juga. Kemarin setelah vaksinasi nakes, sekarang vaksinasi mulai ke TNI Polri dan juga para pedagang di pasar. Sahabat, ini sambil kita berangkat, sambil kita ngobrol juga ya. Wih sih, ada pecek juga di depan cuy. Wih, ini saudara kita. Bentuknya sih hampir agak beda juga sih. Agak beda. Untuk lampu belakangnya tentara banget ya, kelihatan agak lebih nonjol gitu ya. Wah, lari deh. Wow. Sahabat, ntar yang arah kemana nih? Oh, sama juga sama kita arah ke kiri juga. Coba kita salip. Oke sahabat, kita kali ini akan membahas tentang review jujur ya. Ini benar-benar review jujur setelah pemakaian kurang lebih 900 km. Ini 872 ya, mungkin nanti ke puskesmas sudah nyampe 900 km. Udah 1000, nanti persiapan untuk ganti oli ya. Biasa servis. Sahabat, ini akan saya review jujur untuk pemakaian PCX ini setelah hampir 3 minggu. Belum sih, 3 minggu belum. Sekitar 18 harian lah. 18 harian saya pakai PCX ini. Tiap hari saya pakai, tiap hari saya geber. Kenapa? Memang karena ini adalah salah satu moda kebutuhan saya gitu, moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya keliling untuk melakukan perawatan luka, dan ini yang saya pakai gitu. Yang saya butuhkan waktu itu adalah bagasinya. Kenapa saya cenderung ke PCX waktu itu? Yang pertama saya lihat adalah sebenarnya sih bagasinya, aslinya sebenarnya bagasinya. Dulu saya mau EDV, karena waktu itu searching yang bagasinya memang agak paling besar itu waktu itu EDV gitu. Cuman dapat kabar bahwa PCX akan keluar. Jadi saya menahan diri waktu itu sekitar 2 bulanan gitu lah. Menahan diri menunggu si PCX ini keluar. Di sampingnya ada fitur-fitur tambahan lainnya yang sangat menggiurkan gitu ya. Jadi sahabat, seperti ini. Untuk mesin dan tenaga, ini saya bilang, kalau saya puas, ini saya puas banget. Asli puas banget. Lari-lari di jalan itu enak banget gitu. Jadi kesannya itu motor itu nurut banget gitu. Mau kita bawa cepet, mau kita bawa santai, nurut banget gitu, enak gitu. Walaupun di jalanan biasa ya, paling top speed kita nyampe berapa sih, cepet juga jarang sih. 90-an lah paling. Itu juga kalau buru-buru gitu ya. Karena ya namanya jalanan kampung kan, kecuali malam gitu baru bisa lari-lari gitu. Kalau seperti ini ya nyantai-nyantai aja. Jadi untuk tenaganya, saya bilang ini ya mantap sih. Ngelihat review kayak adu drag juga. Untuk kecepatan 0 sampai 100 mah ya dibanding sama yang sebelah ya memang lebih cepat ini sih. Lebih cepat ini. Kalau untuk lari-larian ya di jalanan mah
gitu, kalau nggak di sirkuit mah gitu ya, nggak ngefek lah, nggak begitu ngefek. Walaupun di top speednya memang ini dibatasi kurang lebih di 117 km per jam ya. Jadi sahabat, dari tenaga, dari handling, enak banget asli. Terus yang kedua, yang paling saya rasakan bener-bener wah itu di pengereman. Jadi di pengereman itu asli nyaman banget. Rem kirinya empuk, rem kanannya penyeimbang banget gitu. Jadi kalau ada kagok gitu ya, kalau ada ngerem ngedadak itu, hati itu rasanya itu kayak ada rasa tenang gitu. Ini saya yang fitur ABS ya, nggak tahu kalau fitur yang CBS. Cuman yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi kalaupun nyalip nempel itu, kesannya itu agak ada rasa tenang seperti itu. Jadi kayaknya nyes gitu. Aduh, mantap saya bilang. Jadi untuk pengeremannya ini top Marco top, asli top Marco top. Terus juga untuk di body kayak di footstep, ini saya bilang sih enak juga ini. Walaupun yang sebelah agak lebih bisa selonjoran, tapi yang ini enak juga. Asli, yang ini enak juga. Ini udah ditambah lagi 3 cm. Enak asli. Nyaman lah. Pegal-pegal ya nyaman lah. Kemarin saya perjalanan agak jauh sebenarnya, agak sih. Karena satu kebutuhan saya ke Tasik sama istri. Itu kan paling berapa ya? Kalau PP itu sekitar 100 kilometeran lah dari Banjar itu PP. Mungkin itu perjalanan yang agak jauh yang dilakukan sekaligus gitu. Padahal tiap hari juga kan saya perjalanan, ya lumayan sih. Hampir tiap hari kegiatan cepet lah, ada lah. Terus yang ketiga, ini untuk body. Untuk body saya bilang mantep banget juga ini. Jadi untuk bodinya, jadi rasanya itu kebawa ganteng gitu coy. Gimana sih? Kayak asli kayak berasa kebawa ganteng gitu. Jadi nambah kepedean gitu. Jadi pedenya itu ada ya. Ya mungkin gini, kalau untuk masalah sporty, ya mungkin yang sebelah oke lah lebih menang gitu. Tapi kalau untuk masalah elegan, karena saya udah punya anak juga sih, ya targetnya bukan di sana kan. Kita ya yang nyaman-nyaman aja, yang nyantai-nyantai aja. Terus yang agak gimana gitu. Ini dapat banget ini. Asli ini dapat banget. Terus juga yang mantap cuy, Kawasaki. Terus yang keempat dari sisi Pertamax dari sisi BBM ya. Ini saya kemarin makainya BBM Pertamax biasa. Cuman nanti saya akan coba kita pakai yang turbo, Pertamax turbo, karena di sini kalau nanya, "Bang, kalau Shell sama Pertamax gimana?" Saya nggak tahu karena di sini tuh nggak ada Shell, cuy. Asli nggak ada. Shell itu ya paling nggak tahu ya, di Tasik nggak tahu ada apa enggak ya. Cuman kalau di daerah sini sih nggak ada. Adanya turbo juga nggak di semua Pertamina loh. Yang turbo itu nggak semua di Pertamina ada ya. Jadi untuk Pertamax ini, untuk BBM-nya ini untuk ukuran cc 157-an ya, 160 lah kurang dikit. Ini asli irit banget kalau menurut saya. Jadi yang di monitor yang average itu ternyata cuman bedanya itu tipis banget dengan real yang dilakukan di lapangan. Kemarin kita hitung yang benar-benar dari full nyampe 0 itu dapat di angka 47,05 km. Ini di average yang sekarang ini 46,4. Nah, beda-beda tipis gitu. Hampir sama lah intinya. Hampir sama. Itu yang paling menonjol ya, yang paling menonjol. Terus kalau di layar di sini, udah jelas lah, itu keren banget, asli keren banget. Udah jelas yang gitu mah. Cuman ini saya mau review juga sesuatu yang agak kurang saya
srek gitu. Agak gimana ya? Ya memang sih sesuatu itu nggak ada yang sempurna ya. Sesuatu itu nggak ada yang sempurna. Sempurnaan itu milik Allah, asik. Nggak sempurna lah. Termasuk ini. Jadi yang saya agak rasakan kurang srek itu bukan kurang srek ya, kurang gimana gitu. Yang pertama itu di lampu. Kalau untuk bentuk, untuk kegantengan, wah itu keren banget asli. Keren. Tampangnya itu keren banget. Cuman kalau udah real di lapangan, jadi lampunya itu yang pertama itu kurang fokus. Jadi memang agak berpendar gitu ya. Agak berpendar. Yang di video saya sebelumnya kan waktu itu hujan ya. Waktu itu hujan, aspal basah. Terus yang seolah-olah yang seperti kelihatan itu yang di pinggir-pinggirnya aja gitu, malah pohon-pohon yang di pinggirnya. Nah, kalau ini kalau di yang lantai yang aspal kering, lantai aspal kering itu kalau misalkan di daerah yang terang, daerah perkotaan misalkan, jadi seolah-olah kita nggak ada lampunya. Bener gak sih? Coba deh yang udah pakai komen ya. Yang udah pakai komen ya. Jadi seolah-olah nggak kelihatan gitu. Tapi kalau udah memasuki area-area yang gelap, weh mantep banget, jos banget gitu. Mungkin itu bisa dibilang kekurangan atau enggak ya terserah sih. Itu menurut saya. Terus lagi yang paling menonjol itu adalah saat kita berboncengan. Kenapa? Ya namanya motor seharian kan sering kita pakai boncengan ya. Saya sama istri ya sering sih, makanya istri minta diantar ke pasien sehingga kita berboncengan. Nah, di saat proses pemboncengan ini ada sesuatu yang saya rasakan kurang pas. Saya berat badan 70, istri 65 ngakunya. 65. Jadi yang saya rasakan itu ya gitu. Agak ada sesuatu yang kurang pas. Ini saya udah ada beberapa orang yang komen di kolom komentar yang mengeluhkan keadaan yang sama gitu coy. Apa yang dirasakannya? Bang, ada kayak gitu. Jadi kalau pas sendirian ini asli nggak berasa, apalagi di jalan mulus, nyaman banget. Udahlah smooth lah, udah kayak apa ya? Kayak pakai mobil gitulah. Beneran, udah kayak pakai mobil, ini mulus banget asli, enak banget coy. Kita ke kanan dulu. Tapi ternyata pas kemarin saya ke Tasik, saya juga baru ngehnya pas ke Tasik kemarin. Pas ke Tasik kita make berdua sama istri. Cuman pas lagi lari ya kecepatan 50-60, kok ada sama kayak bunyi itu. Jadi kayak kayak gitu, kayak ada sesuatu yang gak mulus gitu. Ini saya harus cari tahu ini penyebabnya ini. Besok pas servis mungkin nanti akan saya tanyakan kepada yang di Hondanya. Apakah ini masalah atau ini pengaruh dari HSTC? Saya juga nggak tahu ini. Nggak tahu. Cuman masalah itu sama gitu. Yang lain udah ngerasakan juga. Yang dirasakannya itu yaitu pas kita berdua. Jadi pas berboncengan aja kerasanya itu. Atau apakah efek dari suspensi? Nggak tahu juga gitu. Asli nggak tahu juga. Mungkin nanti saya akan coba cari tahu apa penyebabnya gitu. Kayak di jalan mulus, tapi kesannya jalannya jadi nggak mulus gitu. Pas lagi berdua itu yang saya rasakan asli. Oke sahabat, kita sudah nyampe di puskesmas. Kita ke kiri 7.25, berarti pas kita 15 menit di jalan. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kesuksesan. Pamit. Malu Assalamualaikum.